Ya, selamat datang di perkuliahan Manajemen Information System di minggu ke-12. Jadi kita tidak terasa gitu ya, sudah sampai di minggu ke-12 dan di minggu ini topik kita adalah membangun sistem informasi dan bagaimana memanage project. Project apa? Ya tentunya project sistem informasi juga, gitu ya. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu seperti apa sih membangun sebuah sistem informasi. Jadi kalau dalam bayangan kalian membangun sistem informasi itu adalah membuat program, sebenarnya itu salah besar, gitu ya. Karena membuat program itu hanya salah satu bagian kecil dari proses pembangunan sebuah sistem informasi. Kenapa? Karena sistem informasi sendiri sebenarnya dia itu melibatkan juga mungkin pengadaan hardware-hardware-nya gitu ya. Karena sistem informasi itu bukan program bisa jalan sendiri gitu. Pasti ada hardware-hardware yang terlibat. Entah itu ada barcode scanner misalkan, entah itu ada layar touchscreen misalkan, entah itu ada perangkat IoT misalkan gitu ya, banyak sekali. Gitu ya. Dan jangan lupa juga bahwa waktu kita membangun sebuah sistem informasi, maka sebenarnya kita juga termasuk atau kita juga sekaligus gitu ya, bisa merubah pekerjaan ya, merubah pekerjaan seseorang. Merubah skill-skill yang asalnya dibutuhkan mungkin sekarang sudah tidak perlu lagi karena ada sistem informasi, ya. Mengubah, tingkatan manajemen yang ada, mengubah bagaimana cara mengatur di dalam perusahaan, bahkan sampai mengubah organisasi, gitu ya. Nah, eee, sistem informasi sendiri gitu ya, itu berdampak sekali pada proses bisnis di dalam organisasi secara keseluruhan. Contohnya adalah saat sebuah toko gitu ya, belum menerapkan sistem informasi, maka segala sesuatunya dilakukan secara manual, secara konvensional. Tapi saat sudah ada sistem informasi, ceritanya akan berbeda. Restoran, gitu ya, waktu belum ada sistem informasi, ya dia melakukan semuanya dengan konvensional. Ada orang misalkan pesan, maka dia akan dicatat di kertas, dia kemudian, menunggu dan sebagainya, gitu, ditaruh kertasnya, diberikan waiters-nya dan seterusnya. Saat ada sistem informasi, belum tentu hal itu sama. Misalkan bisa jadi sekarang pesannya lewat aplikasi. Kalau kalian yang pernah ke ini ya, saya lupa namanya, di Tunjungan Plaza itu gitu ya, lantai bawah Tokyo Belly, yang gitu ya kalau nggak salah namanya. Nah, di situ dia sudah menggunakan sistem informasi, ini digunakan oleh dia untuk menanggulangi, pandemi. Jadi di masa pandemi ini orang kan tidak boleh berdekatan, ya. Maka saat masuk ke situ yang pertama, ya, orang harus, menyatakan diri bahwa dia itu tidak sakit. Dengan apa? Bukan hanya dengan diperiksa suhunya, tapi juga dengan mengakses sebuah QR code yang kemudian diarahkan kepada sebuah aplikasi website, yang kemudian kita mengisi dulu di situ. Setelah mengisi, baru boleh masuk. Waktu di dalam, waktu pesan menu, dulunya waktu dia belum menggunakan sistem informasi secara full, gitu ya, kita kalau di dalam, lalu kemudian orangnya akan datang memberi buku menu dan kita akan pesan dari situ. Beda dengan sekarang, ya. Biasanya kita dari buku menu, pilih, kita ngomong ke pelayannya, "Saya pesan ini." Sekarang kan nggak boleh deket-deket. Maka sekarang kita datang, gitu ya. Kemudian kita duduk, nanti kita akan diberikan, sebuah kertas gitu ya kalau nggak salah, dan kemudian kita akan nanti scan itu, dan itu akan masuk ke dalam aplikasi yang kita memesan secara online, gitu ya. Nah, jadi online-nya itu sebenarnya ya tidak jauh sih, online-nya kita pesan untuk masuk ke kasirnya dia misalkan, ke dapurnya dia, tapi itu sudah berguna. Pada masa pandemi yang seperti sekarang ini kan, bahkan jarak sudah harus 1,5 meter gitu ya, 1 meter atau 1,5 meter. Maka ya nggak masalah gitu ya, daripada deketan ya sudah online aja, walaupun tidak terlalu jauh-jauh banget gitu ya jaraknya, sebenarnya jalan ya nyampe, tapi kan nggak perlu deketan, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa membangun sistem informasi itu bisa merubah segalanya di dalam perusahaan. Dan yang paling susah sebenarnya adalah mengubah pekerjaan. Loh kenapa? Orang sudah nyaman bekerja pakai Excel biasa. Kemudian kamu buatkan sistem informasi, kamu suruh dia belajar lagi. Banyak orang yang keberatan, gitu ya.
Belum lagi itu, lumayan ya kalau masih dia dipakai gitu ya. Ada malah yang setelah ada sistem informasi, maka pekerjaan ini tidak perlu lagi ada orangnya. Dia dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, malah apa yang terjadi? Mengubah pekerjaan dengan cara menghilangkan beberapa pekerjaan yang ada, gitu ya. Nah, tapi ya itu tidak bisa kita tidak bisa kita hindari ya. Tidak bisa kita terus kemudian, "Ah, nggak mau, saya demo, saya menolak sistem informasi." Nggak bisa, gitu ya. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena kalau perusahaan tidak mau menerima ini, dia bangkrut. Nah, langsung aja ya, dia bangkrut, pasti. Kenapa? Ya karena semua orang pakai ini, dia nggak pakai, gimana? Terus kalau misalkan bilang, "Ya ya sudah kita kumpul dengan yang nggak pakai, ya sama-sama bangkrut." Gitu ya. Nggak bisa. Sistem informasi itu bukan sesuatu yang menjadi pilihan sekarang. Dia menjadi sebuah kewajiban. Apalagi dengan masa pandemi, lihat aja. Sekarang penjualan online lebih luar biasa menggunakan sistem informasi soalnya. Ya. Orang yang jualannya masih offline, menolak sistem informasi dari dulu. Saat pandemi, hancur semuanya. Gitu ya. Nah, jadi sistem informasi itu wajib untuk dipakai, tapi kita harus tahu dampaknya cukup besar. Dan kita juga nggak bisa dong, kalau misalkan, wah dampaknya ini apa namanya, pokoknya menghilangkan banyak pekerjaan, terus kita semena-mena semua orang kita apa namanya, langsung pecati gitu ya, nggak bisa juga. Ya kalau kita di demo habis-habisan ya terus dibakar kantornya gimana gitu ya, nggak bisa juga kan. Nah, tetap harus ada pendekatan-pendekatan tertentu, tetap harus ada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalkan, oh ya sudah saya karena ini semua pakai sistem, maka orangnya kan tidak perlu sebanyak ini, maka orang yang di sini saya mutasi ke tempat lain. Bukan dimutasi untuk menjadi dia ini menjadi pengangguran, bukan. Dimutasi ke tempat lain, misalkan saya buka cabang baru, karena yang sini sudah bisa pakai sistem. Maka saya bisa membuka pekerjaan membuka lapangan pekerjaan lebih luas. Saya bisa membesarkan bisnis saya. Nah, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, kalau dalam chart-nya gitu ya, pertama problemnya adalah proses manual itu tidak efisien. Ya, kenapa tidak efisien? Ya, kita membutuhkan orang mondar-mandir lah gitu ya, membutuhkan kita mencatat di kertas yang akhirnya hilang, kertasnya banyak dan sebagainya, ya. Kemudian ada, bagian di dalam, perusahaan gitu ya, yang baru yang dia misalkan khusus ngurusi reporting gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa sistem yang lama ini sudah terlalu, apa ya, terlalu, klasik sekali gitu ya. Ini, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Nah, sekarang kita lihat aja ya, warkop ada WiFi-nya itu sekarang, gitu ya. Cuman sekarang warkop kan nggak boleh Nggak se nggak sebanyak dulu yang buka. Walaupun sekarang sudah beberapa buka sih, tapi nggak sebanyak dulu. Dulu kita jalan lihat kanan kiri warkop di mana-mana. Orang di mana-mana nongkrong. Sekarang sudah, ya tidak berani gitu ya karena pandemi ini. Nah, kemudian dari sisi manajemen, mulai memilih solusi sistem yang tepat, ya. Terus kemudian mulai memonitor project pembuatan sistem ini, ya. Nah, dari sisi organisasi, mulai meredesain. Redesain itu artinya apa? Mendesain ulang proses reporting yang ada. Mengubah gitu ya, struktur reporting yang ada. Nah, kenapa? Karena sudah pakai sistem misalkan, ya kita tidak perlu apa namanya, mungkin ada beberapa bentuk report yang ya tidak perlu seperti itu gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi, ada SAP itu sudah software yang sangat terkenal gitu ya. Ada plugin banyak, ada custom script gitu ya, kita bisa meng-custom apa namanya, SAP ini juga. Yang akhirnya hasilnya itu menjadi sebuah information system gitu ya, eee, yang dia ini, bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan ya, dan kemudian tentu saja diharapkan dia bisa menguntungkan. Ya. Sehingga menjadi sebuah solusi, yaitu apa? Menghemat waktu, mengurangi biaya. Kalau waktunya bisa dihemat, biayanya bisa dikurangi, otomatis otomatis untung. Jadi nggak perlu menaikkan harga barang. Kebanyakan bisnis-bisnis sekarang kalau ingin memperoleh keuntungan, naikkan harga barang, nggak laku akhirnya malah. Karena yang benar adalah mengurangi biayanya, supaya keuntungannya nambah besar. Maksudnya gimana? Saya misalkan asalnya itu biaya untuk pembuatan segelas, minuman saya
5.000. Saya jual minuman saya 7.000. Saya untung 2.000. Gimana ceritanya kalau saya bisa menghemat? Bukan 5.000, tapi menjadi hanya 2.000 kos untuk membuat satu gelas minuman. Maka keuntungan saya bukan 2.000 lagi, tapi 5.000. Malah kebalikannya. Gitu kan? Nah, itulah yang kita ingin tuju. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya sistem informasi bisa membuat biaya itu berkurang yang misalkan tadi dari 5.000 jadi 2.000? Ya, gampangnya dengan adanya sistem informasi yang semuanya online, kalau kita cari bahan baku, sekarang kita bisa bandingkan. Kalian buka Shopee, buka Tokopedia, ya. Kalian mau cari barang apa, keluar barangnya banyak, ada fitur apa? Sort. Sort by lowest price. Urutkan berdasarkan harga termurah. Sudah kita dapat deh harga termurah. Oh, saya nggak kurang percaya kalau harga murah, jangan-jangan bohong. Lihat, ada Power Merchant, ada Star Seller, dan sebagainya. Yang itu menaikkan trust kita. Sudah kan? Urutkan harga termurah, cari Star Seller, cari Power Merchant, sudah selesai. Saya dapat harga yang termurah. Berkat adanya sistem informasi. Yang akhirnya, tentu saja kos saya menurun. Nah, ongkir, lihat aja sekarang banyak yang free ongkir ya. Tenang aja gitu ya. Sudah, ya itulah dunia sistem informasi. Gitu ya. Nah, kita coba bayangkan dengan contoh kasus. Misalkan ini adalah toko buku fisik. Nah, kita akan coba bagaimana sistem informasi meredesain proses ini. Nah, di sini kita lihat mulai atas gitu ya. Pertama ada pelanggan yang ke toko buku tersebut, mencari pada rak bukunya. Nah, kemudian jika bukunya ada, maka dia membeli buku itu. Jika bukunya nggak ada, maka dia meminta pegawainya untuk mencarikan. Jika ketemu, pegawainya nyari ketemu, maka dia beli bukunya. Jika nggak ketemu, maka kemudian dia akan menawarkan mau order, gitu ya. Nah, kasirnya menawarkan seperti itu. Kalau misalkan, oh iya, sudah, saya mau order, ya sudah, ya masuk ke dalam orderan. Kalau misalkan bukunya ada dibeli, Pak, pulang. Ya. Nah, kemudian di sini juga lanjut lagi, apakah bisa memesan? Jika tidak, maka si pelanggan akan pergi ke toko lain. Jika bisa, nih ke sini, ke sini, gitu ya. Maka kasir akan membuat pesanan itu. Kemudian dia menerima bukunya, ya dia pesan ke supplier misalnya menerima bukunya, maka dia memberitahu pelanggan, ya sudah ada bukunya. Pelanggannya datang ke toko, ya pelanggannya membeli bukunya dan pelanggannya pulang ke rumah. Itu adalah proses, bayangkan itu adalah proses manual, proses konvensional yang ada, yang masih tanpa sistem informasi. Kita bandingkan saat sudah menggunakan sistem informasi, beginilah modelnya. Menjadi online bookstore. Akses toko buku online, ya. Cari pada katalognya secara online, ya dari rumah ya. Jika bukunya ada, ya sudah, dia akan pesan, bayar, terima bukunya dikirim. Kalau nggak ada bukunya, ya sudah dia cari toko buku lain. Kemudian dia akan cari katalognya lagi dan itu proses berulang. Hanya seperti itu. Itulah yang terjadi, gitu ya. Ya sekarang ini itu terjadi. Ya. Sekarang beli apapun bisa online. Istri saya beli sayur online, beli buah online. Masa pandemi, gitu ya. Online ini tambah powerful sekali. Oke. Nah, maka itulah sistem informasi. Tidak bisa ditolak, harus diterima. Hanya bagaimana caranya kita mengimplementasikan supaya tidak terjadi benturan yang terlalu besar di dalam perusahaan. Karena kalau kita perusahaan itu asalnya benar-benar manual, kita masukkan sistem informasi ke dalamnya, benturan di awal pasti kerasa. Benturan maksudnya apa? Ya penolakan dari orang-orang di dalam. Kita harus memikirkan bagaimana cara yang bijak supaya tidak ada yang tersakiti, ya, ibaratnya gitu ya. Nah, supaya semuanya happy. Gitu. Nah, berikutnya kita berbicara mengenai, kalau kita sudah bicara mengenai sistem informasi, maka kita sekarang berbicara mengenai
bagaimana kita membangun sebuah project sistem informasi. Ya. Nah, kenapa kok butuh itu? Karena ini problemnya adalah rapid global growth. Pertumbuhan global ini cepat sekali. Ya. Kemudian proses untuk kita mengambil informasi melalui reporting dan lain-lainnya itu seringkali tidak up to date. Ya, kalau dengan cara-cara manual biasa. Terus fragmented data. Data bisa jadi tidak lengkap, tersebar di mana-mana, dan sebagainya. Nah, maka kemudian dari pihak manajemen mulai akan mikir, saya akan membuat proyek seperti apa. Mulai menunjuk tim proyeknya. Mulai menentukan anggaran proyeknya. Kira-kira ini saya anggarkan 10 juta. Ya. Mulai menentukan deadline-nya, kapan paling lambat. Ya. Dari sisi organisasi, ya, sudah ada timnya, gitu ya. Terus merencanakan untuk menganalisa, gitu ya, dan planning dan analisa untuk keuangannya. Lalu kemudian mengimplementasikan tahap-tahap yang akan dilakukan. Nah, teknologi yang ada ya SAP itu paling umum, gitu ya. Nah, kalau di dalam perusahaan besar, tapi tidak selalu ya, bisa jadi ya kita ngembangin dari nol, bisa jadi, gitu ya. Kemudian SAP ini software soalnya, software jadi. Kemudian di sini tentang jadilah sebuah information system, Global Financial Reporting and Planning System. Nah, menjadi sistem informasi keuangan. Nah, bisa apa dia? Oh, dia kalau sistem informasi keuangan yang bagus, nanti dia bisa merencanakan, menganggarkan, gitu ya. Kemudian meramalkan, memprediksi, gitu ya, dan lain-lain. Dan menjadi solusi bisnis apa? Sama kayak yang tadi di dalam building information system, lower cost, biaya menurun, efisiensi meningkat, gitu ya. Dan yang terakhir ini yang tadi belum dibilang adalah harapannya adalah membangun proyek sistem informasi itu nantinya, ya, proses pengambilan keputusan itu lebih mudah, gitu ya. Dengan apa? Dengan bantuan sistem informasi ini. Karena sistem informasi yang baik bukan sistem informasi yang hanya menerima inputan-inputan saja, tapi sistem informasi yang bisa mengolah data itu, ya. Kemudian menampilkan data itu, ya. Kemudian datanya ini diolah menjadi informasi, ditampilkan, kemudian orang yang melihat bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada salah satu chart untuk menggambarkan tahapan yang terjadi di dalam sebuah project. Ini biasanya dibuat oleh project manager. Nah, ini namanya per chart. Ya. Nah, ini ada yang di bagian depan, bagian atas dulu ya. Bagian atas ini adalah proses yang dilakukan, ya, job, pekerjaan yang dilakukan. Yang di depan, 1, 2, 3, 4, ini adalah urutan dari pekerjaannya. Nah, kenapa urutan? Ya, karena kita tidak bisa mengerjakan itu langsung lompat-lompat, nggak bisa. Ada hal yang harus dikerjakan dulu supaya kita bisa lanjut. Nah, ini ada panahnya juga yang menunjukkan bahwa alurnya kemana juga. Ya. Kemudian di sebelah kanannya, ya ini ada 10 days, 20 days, 1 day, 10 days, 6 days. Ya. Ini adalah durasinya. Ya, durasi dari tahapan itu. Kemudian yang bawah ini adalah tanggal mulai dan tanggal akhir. Ya. Ini bulan, tanggal, tahun ya. Jadi ini 8 Januari 2019, 18 Januari 2019, 10 hari desain website. Kemudian langkah berikutnya adalah 2, ya, 3 dan 4 ini bisa berjalan paralel. Memilih hosting yang tepat hanya butuh 1 hari, cepat ya, milih hosting. Kemudian mulai membuat HTML, ngoding pertama ini bukan ngoding ya, HTML itu mendesain, gitu ya. Kemudian create artwork. Nah, artwork ini kayak aset-asetnya. Jadi kalau kita membuat sebuah website yang beneran itu asetnya itu bikin sendiri, gambar-gambarnya itu loh. Simbol, gambar bikin sendiri, nggak boleh ngambil dari Google, gitu ya. Nah, ini di sini untuk mendesain HTML-nya 20 hari, artwork-nya 10 hari. Tapi ini bisa dijalankan bersamaan 3 hal ini. Nih, panahnya langsung ketiga. Kemudian berikutnya, dari kita menulis sebuah kode HTML gitu ya, dan membuat aset-aset gambarnya dan lain-lain, kita bisa finalisasi code-nya. Ini butuh waktu 6 hari, jadi kita menggabungkan ibaratnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu selesai, maka kita melakukan testing.
Nah, hosting ini juga nantinya akan di-testing bareng dengan hasil code ini. Ya, jadi ini durasinya testing adalah 10 hari. Ya. Dan setelah testing apa? Ya, selesai implementasi tapi biasanya masih ada evaluasi lagi gitu ya. Masih bisa di-custom lagi, dikembangkan lagi dan seterusnya. Ya. Nah, itu kira-kira per chart yang menggambarkan urut-urutan proses atau tahapan yang harus dikerjakan dalam sebuah project. Ini terserah ya, terserah yang bikin. Jadi kalau misalkan kalian sebagai project manajernya, ya terserah kalian. Mau mana dulu, mana dulu, mana dulu. Yang penting masuk akal. Gitu ya. Oke. Nah, tugas untuk yang pertemuan kali ini, yang pertama kalian memilih salah satu bisnis offline, bisnis konvensional, yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Kemudian kalian diminta untuk meredesain bisnis tersebut menjadi lebih simpel. Ya, jadi kalian diminta untuk mendesain ulang bisnis tersebut supaya lebih simpel dan supaya bisa berjalan walaupun pandemi. Nah, kalian pasti sudah mikir jawabannya, jawabannya ya arah-arah online harusnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentukan task apa saja yang harus dibuat dan diselesaikan beserta timeline per function. Ini kalian buat menggunakan per chart kayak tadi, ya. Task apa yang harus dibuat dan diselesaikan beserta timeline per function. Task itu tadi, desain website, desain apa itu task. Tapi tidak harus kayak tadi loh ya, itu contoh, nggak boleh malah kayak tadi. Harus kalian pikirkan sendiri yang cocok untuk bisnis yang kalian amati. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian menentukan role apa saja yang akan ada di dalam tim project kalian. Role itu peranan. Misalkan siapa yang bagian desain, siapa yang bagian coding, siapa yang bagian yang lain-lain ya terserah kalian. Ya, tentukan sendiri. Terus kemudian nanti per bagian berapa orang. Ya, itu tuliskan. Ini kalian mengerjakan berkelompok menggunakan kelompok yang biasanya aja gitu ya. Sepertinya kita ada kelompok yang biasa kita pakai ya. Kerjakan berkelompok, kemudian kalian mempresentasikan hasilnya, tapi karena untuk minggu ini itu kuliahnya masih langsung online gitu ya, belum bertatap muka langsung, maka ini kerjakan berkelompok dan presentasikan hasilnya dalam bentuk rekaman video presentasi. Kemudian kalian upload rekaman video presentasinya di YouTube, ya. Nah, nanti yang kalian kumpulkan di ULS Week 12 itu sudah ada linknya untuk case-nya yang hari ini, case Week 12, gitu ya. Nah, itu kalian kumpulkan adalah PPT-nya, ya, plus kalian kumpulkan juga link YouTube-nya. Nanti link tugasnya itu kalian bisa masukkan file sama bisa ngopikan sebuah teks. Ya, nanti yang dikopikan adalah link YouTube-nya. Berapa lama maksimal presentasi per kelompok? Ya, per kelompok presentasinya maksimal 10 menit, maksimal. Boleh kurang ya, maksimal 10 menit. Oke. Nah, kalian kerjakan waktunya 60 menit. Nah, karena ini saya prediksi ya sekitar mungkin ini kan mulai kuliahnya jam 7 gitu ya. Kalian masih mendengarkan penjelasan saya yang sekarang ini. Nah, kira-kira saya prediksi penjelasan saya ini mungkin ya sekitar kurang lebih kalian mendengarkan bisa 1 jam atau kurang dari 1 jam lah. Gitu ya. Nah, jadi jam 7, jam 8. Jam 8 kalian mulai mengerjakan, 60 menit kemudian berarti jam 9. Nah, maka di ULS sudah saya buat jam 8, kemudian sampai jam 9. Jam 9 harus sudah dikumpulkan. Oke? Nah, untuk minggu ini, jadi kita tidak bertatap muka, setelah dikumpulkan, ya sudah. Nanti saya akan melihat video presentasi kalian yang sudah kalian kumpulkan. Oke? Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap semangat untuk belajar, dan sampai ketemu di pertemuan tatap muka di minggu selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri dulu di sini.